Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Jandri Tumangger. Berikut ini adalah garis besar pelajaran Sekolah Sabat yang pertama untuk triwulan yang ketiga dengan judul Cawan Lebur Gembala. Alkitab menggunakan gambaran seorang gembala untuk menggambarkan cara Tuhan menjaga kita. Secara khusus dapat kita lihat penggunaannya dalam Mazmur pasal 23 sebagaimana pelajaran kita sampaikan. Pada pelajaran pertama ini kita akan dapat memahami peran seorang gembala hanya bila mana kita mengerti hubungan antara gembala dengan domba yang digembalakannya. Daud mengetahui hal itu dengan baik. Daud adalah seorang gembala sebelum dia menjadi raja. Jadi jika kita ingin benar-benar memahami pesan indah dari Mazmur pasal 23, maka kita perlu melihatnya sebagaimana Daud melihatnya. Daud tahu apa artinya menggembalakan domba. Dan ketika dia menjadi raja Israel, Daud belajar tentang apa artinya menggembalakan domba Tuhan, yaitu bangsa Israel ketika itu. Mari kita mencoba memahami Mazmur pasal 23 sebagaimana Daud memahaminya. Di ayat 1 dan ayat 2 pada Mazmur pasal 23 katakan, Tuhan adalah gembalaku. Ini berbicara tentang hubungan. Hubungan yang terjadi bukan di waktu yang lampau, atau bukan akan terjadi di waktu mendatang, tetapi ini adalah hubungan yang terjadi saat ini. Maka kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan sebagaimana Daud menganggap Tuhan dekat dengannya dalam hal hubungan. Sehingga dia katakan, Tuhan adalah gembalaku. Jadi saat ini, Tuhan adalah gembala kita. Di dalam keseluruhan Mazmur pasal 23, kalau kita amati, maka Daud menggunakan kata aku atau kataku sebanyak 17 kali. Ini menunjukkan kedekatan hubungan antara Daud dengan Tuhan sebagai sang gembala. Daud mengerti betul bahwa Tuhan mengenalnya dengan sangat baik. Tuhan tahu ketika dia terluka, sama halnya Tuhan tahu ketika kita terluka. Tuhan tahu saat kita dalam keadaan kesulitan. Tuhan tahu saat kita terluka. Tuhan tahu saat kita kecewa. Tuhan tahu saat kita merasa cemas dan juga takut. Dan Tuhan tahu kapan kita membutuhkan istirahat dan kedamaian. Dia mengenal Anda dan dia mengenal saya secara pribadi. Yohanes pasal 10 ayat 27 katakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Kemudian dikatakan kembali, takkan kekurangan aku. Ini adalah ungkapan dari seseorang yang telah dipenuhi oleh Tuhan. Dipenuhi oleh sang gembala. Jika domba dibiarkan sendiri, mungkin mereka tidak dapat menemukan rumput untuk dimakan dan air untuk diminum. Jadi jika kita merasa lapar dan merasa haus secara rohani, mungkin kita mengembara terlalu jauh dari sang gembala. Mengapa demikian? Karena Yohanes pasal 6 ayat 35, Yesuslah roti hidup yang akan mengenyangkan kita. Yohanes pasal 7 ayat 37 dan 38 katakan, Yesus air hidup yang akan melegakan kita. Jadi kalau kita lapar dan haus secara rohani, mungkin karena kita mengembara terlalu jauh dari sang gembala. Kemudian di ayat yang ketiga, Mazmur pasal 23 katakan, perjalanan yang harus ditempuh itu jaraknya jauh. Bisa saja perjalanan pulang itu jaraknya jauh, atau perjalanan yang kita sudah lalui jaraknya jauh. Bahkan ada jalan yang terlihat tidak jelas. Mungkin sudah tertutupi rumput, atau mungkin dia berada di balik bukit, terhalang dari penglihatan. Bahkan ada jalan yang sulit dilalui.
Tetapi sang gembala akan memastikan bahwa kita berada di jalan yang benar ketika kita mengikuti arahan dari sang gembala. Mungkin sebelumnya jalan kita salah, tetapi dengan gembala yang menuntun, jalan kita menjadi benar. Di ayat yang keempat katakan, sekalipun aku berjalan dalam bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Jalan yang paling berbahaya yang harus dilalui oleh Daud ketika dia menjadi seorang gembala adalah sebuah ngarai atau sungai kecil yang kering. Tetapi ini sangat berbahaya karena sewaktu-waktu tanpa disadari, tanpa sepengetahuan, banjir bandang bisa datang, meluap dengan sangat besar, dan dapat menghanyutkan apa saja yang dilaluinya. Dan ini sangat berbahaya dan mengancam nyawa. Tetapi dalam situasi seperti itu pun Daud katakan, gada dan tongkat Tuhan sang gembala itu tetap menghibur, sehingga Daud tidak takut dalam situasi itu. Di ayat yang kelima, rintangan yang kita alami dalam perjalanan pulang atau dalam perjalanan hidup ini bukan hanya karena jalan yang sulit untuk dilalui, namun juga hadirnya musuh dalam perjalanan yang kita jalani ini. Dalam situasi seperti ini, sang gembala itu mengalihkan perhatian kita kepadanya. Gantinya memfokuskan diri kepada musuh yang kita temui. Tuhan menarik perhatian kita kepada Tuhan. Bahkan dia menyediakan hidangan untuk dapat kita nikmati. Sekalipun mungkin banyak musuh yang kita hadapi dalam perjalanan ini. Tetapi di atas segalanya itu Tuhan meminta kita untuk hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Kita hidup berdamai dengan orang, diikat oleh kasih Tuhan, sehingga perjalanan ini akan lebih mudah untuk kita jalani. Dan ketika bersama sang gembala, tidak ada yang dapat mencuri apapun yang disediakan oleh gembala untuk kita. Sekalipun kita berhadapan dengan musuh-musuh kita. Yang terakhir, tidak peduli seberapa berat medan perjalanan yang kita lalui saat ini atau di masa mendatang. Tidak peduli situasi seperti apa yang akan kita hadapi, dan tidak peduli seberat apa ancaman dari musuh yang akan ada. Kepastian kebaikan Tuhan, Sang Gembala Agung itu tidak akan putus-putusnya untuk membimbing kita hingga kita tiba pada akhir perjalanan. Dan sebagaimana komitmen dari seseorang yang sudah mengalami penyertaan Tuhan, sudah ditemukan oleh Tuhan dan sudah dipimpin oleh Tuhan di jalan yang benar, maka kita akan membangun komitmen kita kepada Tuhan. Sebagaimana yang disampaikan dalam Mazmur pasal 23 bagian yang terakhir. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bisa saja dalam perjalanan yang kita alami ketika keadaan sangat baik, maka kita menilai Tuhan juga sangat baik. Tetapi sering berjalannya waktu, bertambahnya usia, bertambahnya pengalaman yang kita alami, bisa saja mungkin pandangan kita tentang Tuhan menjadi berubah. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Sang Gembala Agung itu, Tuhan kita, Dia tidak pernah berubah. Dia sudah menyertai kita di masa yang lalu, di masa yang sekarang, dan Dia tetap akan menyertai kita untuk masa yang akan datang. Hingga kita tiba di ujung perjalanan ini, di rumah Tuhan, dengan selamat dan penuh kebahagiaan. Demikian garis besar pelajaran sekolah sahabat kita. Semoga mendapat berkat lewat pelajaran ini. Dan saya mengucapkan selamat belajar, selamat berdiskusi. Tuhan memberkati.